Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran bahasa Arab. Adapun untuk pembahasan hari ini yaitu mengenal tentang tanda baca. Baik anak-anak, kita mulai. Di sini Bu Intan menayangkan gambar atau huruf-huruf hijaiyah. Mungkin kalian sudah tahu ya, dan mungkin kalian sudah hafal. Baik anak-anak, kita baca satu persatu ya huruf hijaiyahnya. Yang pertama, yang berwarna biru adalah huruf A, ya, atau alif. Yang kedua, huruf Ba. Yang ketiga, huruf Ta. Yang keempat, huruf Sa. Yang kelima, huruf Ja. Yang keenam, huruf H. Yang ketujuh, huruf Kho. Yang kedelapan, huruf Da. Yang kesembilan, huruf Za. Yang kesepuluh, huruf Ro. Yang kesebelas, huruf Za. Yang kedua belas, huruf Sa. Yang ketiga belas, huruf Sya. Yang keempat belas, huruf So. Yang kelima belas, huruf Do. Yang keenam belas, huruf To. Yang ke-17 huruf Zo. Yang ke-18 huruf A. Yang ke-19 huruf Go. Yang ke-20 huruf Fa. Yang ke-21 huruf Ko. Yang ke-22 huruf Ka. Yang ke-23 huruf La. Yang ke-24 huruf Ma. Yang ke-25 huruf Na. Yang ke-26 huruf Wa. Yang ke-27 huruf H. Yang ke-28 huruf La. Yang ke-29 huruf A atau Hamzah. Dan yang terakhir huruf Ya. Itu semuanya nama huruf-huruf hijaiyah. Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengenal tentang tanda baca. Ya, ada harokat dan ada harokat tanwin, ada juga tasjid atau ada juga sukun. Ya, di angka nomor 1 itu namanya harokat fathah. Di angka nomor 2 itu namanya harokat kasroh. Di angka nomor 3 itu namanya harokat domah. Di angka nomor 4 itu namanya harokat tanwin fathah. Di angka nomor 5 itu namanya harokat tanwin kasroh. Di angka nomor 6 itu namanya tanwin domah. Di nomor 7 itu namanya syaddah atau tasydid. Dan di nomor 8 itu namanya sukun atau tanda mati. Ya, baik, nanti kita jelaskan satu persatu. Kita mulai dengan harokat fathah. Di sini Bu Intan sudah membuat contoh. Silahkan kalian lihat huruf hijaiyah yang berwarna hijau, yaitu huruf alif. Huruf alif sudah Bu Intan beri harokat fathah. Ya. Nah, anak-anak lihat bentuk fathah itu seperti ini, sudah ada di gambar dan dibacanya A. Maka huruf alif tadi yang sudah diberi harokat fathah dibacanya A. Huruf hijaiyah yang kedua yaitu huruf waw. Ya, huruf waw ini juga sama, sudah Bu Intan beri harokat fathah. Maka nanti kalian membacanya wa. Huruf hijaiyah selanjutnya yang berwarna pink itu bisa kalian lihat, itu namanya huruf jim. Huruf jim sudah Bu Intan beri harokat fathah, maka dibacanya menjadi ja. Selanjutnya ada huruf sin yang sudah Bu Intan beri harokat fathah, maka dibacanya menjadi sa. Dan yang terakhir yaitu huruf lam. Sama, sudah Bu Intan beri harokat fathah juga, maka dibacanya menjadi la.
Selanjutnya kita lihat dulu. Ini harokat kasroh. Bentuknya seperti ini. Ya, biasanya harokat kasroh ini posisinya berada di bawah huruf hijaiyah. Ya, dan dibacanya i. Ya, kita mulai lihat contohnya. Yang nomor 1 itu huruf alif, masih tetap huruf alif yang berwarna hijau. Sudah Bu Intan beri harokat kasroh ya di bawah, maka dibacanya menjadi i. Hijaiyah yang kedua yaitu huruf mim, sama sudah diberi harokat kasroh, maka dibacanya menjadi mi. Yang ketiga, huruf kaf, sama sudah Ibu beri harokat kasroh, maka dibacanya menjadi ki. Yang keempat, huruf lam, ya di sini sudah Bu Intan beri harokat kasroh, maka dibacanya menjadi li. Dan yang terakhir, huruf ta, sudah Bu Intan beri harokat kasroh juga, maka dibacanya menjadi ti. Ya, baik, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke harokat domah. Lihat ya anak-anak, tandanya seperti itu. Ya, dan dibacanya u. Ya, kita mulai lihat contohnya. Yang pertama huruf lam. Sudah Bu Intan beri tanda harokat domah, maka dibacanya menjadi lu. Huruf hijaiyah yang kedua yaitu huruf dal. Sama, sudah diberi harokat domah, maka dibacanya menjadi du. Yang ketiga huruf mim. Sama, sudah diberi harokat domah, maka dibacanya menjadi mu. Lalu selanjutnya yang berwarna biru muda itu huruf ain. Ya, sama sudah diberi harokat domah, maka dibacanya menjadi u. Dan yang terakhir, huruf alif sudah diberi harokat domah, maka dibacanya menjadi u. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang harokat tanwin fathah. Tandanya garis 2 di atas. Ya, dibacanya an. Biasanya ini ada posisinya itu di atas huruf hijaiyah. Ya, kita mulai lihat contohnya. Yang pertama yaitu huruf lam. Bu Intan beri tanwin fathah, maka dibacanya menjadi lan. Lalu yang nomor 2 huruf waw. Sudah diberi harokat fathah, maka dibacanya menjadi wan. Yang ketiga huruf dal. Sudah diberi harokat tanwin fathah, maka dibacanya menjadi dan. Yang keempat, huruf fa, sudah diberi tanwin fathah, maka dibacanya menjadi fan. Yang kelima, yang berwarna ungu, di sini huruf alif, sudah diberi tanwin fathah, maka dibacanya menjadi an. Baik, kita lanjutkan. Sekarang harokat tanwin kasroh. Bentuknya bisa kalian lihat 2 garis ya. Biasanya ini posisinya disimpan di bawah huruf-huruf hijaiyah ya, dan dibacanya in. Ya, kita langsung ke contohnya saja supaya lebih jelas. Pertama yaitu huruf ro. Ya, diberi tanwin kasroh, maka dibacanya menjadi rin. Yang kedua kof, huruf kof yang berwarna biru tua ini sudah diberi tanwin kasroh, maka dibacanya menjadi qin. Yang ketiga huruf ha, sama sudah diberi tanwin kasroh, maka dibacanya menjadi hin. Yang keempat huruf ghin, sama sudah diberi tanwin kasroh, maka dibacanya ghin. Ya, yang terakhir huruf alif diberi tanwin kasroh, maka dibacanya menjadi in. Nah, kita lanjut. Sekarang ke tanwin domah. Lihat anak-anak, tandanya seperti itu. Dan dibacanya un. Ya. Baik, kita mulai ke contohnya, yaitu yang pertama huruf alif diberi harokat tanwin domah.
maka dibacanya menjadi un. Sekali lagi, alif diberi tanwin domah, maka dibacanya menjadi un. Yang kedua, huruf zai, ya, diberi tanwin domah, maka dibacanya menjadi zun. Yang ketiga, huruf sa, sudah diberi tanwin domah, maka dibacanya menjadi sun. Lalu yang keempat, huruf fa, sudah diberi tanwin domah, maka dibacanya menjadi fun. Dan yang terakhir, huruf ya, sudah diberi tanwin domah, maka dibacanya menjadi yun. Nah, itu anak-anak ya, harokat dan harokat tanwin. Sekarang kita lanjut ke sukun. Ya, anak-anak lihat tandanya. Sukun itu harokat yang berbentuk bulat ya, seperti huruf H ya, yang ditulis di atas huruf Arab atau huruf hijaiyah. Harokat sukun ini anak-anak biasanya melambangkan fonem konsonan atau huruf mati dari suatu huruf. Misalkan pada huruf di sini ya, sudah Bu Intan beri contoh. Di sini ada huruf alif yang sudah diberi harokat fathah, lalu di sampingnya ada huruf H yang sudah diberi harokat sukun, maka dibacanya menjadi ah. Lalu contoh yang kedua, itu huruf ba sudah diberi harokat kasroh, ya. Nah, dibacanya kan bi. Nah, di depan ba itu ada huruf sin yang sudah diberi harokat sukun, maka dibacanya menjadi bis, ya, disatukan. Bis. Nah, lalu yang ketiga, ada huruf nun, sudah diberi harokat fathah, lalu di depan nun itu ada huruf fa, yang diberi harokat sukun, maka dibacanya menjadi naf. Yang terakhir, ada huruf ro, yang sudah diberi harokat kasroh, ya, sehingga dibacanya ri, tetapi di depan huruf ro itu ada huruf na yang diberi harokat sukun, maka dibacanya disatukan ya, menjadi menjadi rin, dibacanya menjadi rin. Nah, itu untuk sukun. Baik anak-anak, kita lihat di sini ada latihan ya. Undur wasma waqra. Kalian lihat, nanti kita kalian dengarkan, lalu nanti kita ucapkan sama-sama ya. Bergantian seperti biasanya ya. Kita mulai dari huruf hijaiyah yang ada di baris pertama ya. Nanti kita lanjut nanti ke baris kedua yang tengah, lalu yang terakhir ke bawah ya. Kita mulai. Bu Intan dulu ya. Ahlan wa sahlan. Silahkan. Ya, pintar. Kita baca yang kedua. Ma ismuka. Hebat. Lalu yang terakhir, ismi Umar. Nah, sekarang di sini sudah ada keterangannya. Huruf yang sudah diberi warna merah adalah contoh sukun. Ya. Sukun dan fathah mungkin ya anak-anak di sini karena ada yang fathah juga. Terus huruf-huruf yang sudah diberi warna hijau adalah contoh tanwin fathah. Ya, sedangkan huruf yang diberi warna hitam adalah contoh fathah. Kita lihat dulu barisan yang pertama. Huruf adalah contoh sukun. Lan yang berwarna hijau adalah contoh tanwin fathah. Wa yang berwarna hitam adalah contoh fathah. Sah ya yang berwarna merah itu adalah contoh sukun. Lan yang berwarna hijau adalah contoh fathah. Nah, sekarang ke baris yang kedua, yang tengah ya. Ma itu berwarna hitam adalah contoh fathah.
Is di sini berwarna merah, itu adalah contoh sukun. Mu di sini berwarna orange, mungkin kurang begitu jelas ya, nanti bisa diperbesar oleh anak-anak ya. Itu contoh domah. Sedangkan yang terakhir ka, ya, yang berwarna hitam adalah contoh fathah. Sekarang kita lihat ke tulisan yang paling bawah. Ismi Umar. Is di situ adalah contoh sukun, ya, karena sudah Bu Intan beri warna merah. Sedangkan huruf alifnya yang pertama itu bisa juga untuk contoh harokat kasroh ya anak-anak. Lalu selanjutnya mi juga sama, itu tandanya warna merah, sudah diberi warna merah adalah contoh sukun. Di huruf mim ya ada harokat kasroh, itu bisa juga ya disebut atau contoh dari harokat kasroh ya. Sekarang huruf ain yang berwarna orange itu contoh dari harokat domah. Dan ma atau mim di sini yang sudah diberi harokat fathah ya, itu contoh fathah. Dan yang terakhir ru ya sudah diberi harokat domah juga, itu adalah contoh domah. Bagaimana anak-anak penjelasannya? Bisa difahami? Mudah-mudahan bisa membantu kalian ya untuk bisa lebih paham lagi. Baik anak-anak, alhamdulillah penjelasan materi hari ini sudah selesai. Jika ada di antara kalian yang belum memahami, nanti silahkan kalian bisa memutar kembali video ini. Dan jika masih ada yang masih belum paham, silahkan nanti kalian untuk menghubungi ibu, bisa lewat telepon langsung, atau bisa menjapri ibu lewat nomor WA ibu. Jangan lupa rajin belajar, rajin membaca di rumah, jaga kesehatan ya, supaya kita selalu dalam keadaan fit, jauh dari penyakit. Baik anak-anak, Bu Intan ucapkan, ila liqa, ma'assalamah.